Selamat datang di Belajar Golf with a Mission episode 2, Driving Santai Jago Bareng. Hari ini kita fokus di topik Create Your Swing. Jadi hari ini fokusnya lebih ke beginner, orang yang baru mulai golf atau baru mikir untuk mulai golf. Hari ini akan diajarin oleh Pro Andreo. Dan intinya semua yang nonton di video ini juga bisa belajar how to play golf as a beginner. Hari ini kita bakal datang 8 peserta, itu semuanya akan kita ajarkan. Ya lebih tepatnya Andreo akan ajarkan, dia sebagai pro ngajarin gimana caranya kita bisa mukul bola dengan bagus. Dan lebih tepatnya, apa itu sebenarnya pukulan bola golf yang bagus. Karena orang suka miskonsepsi bahwa pukulan yang penting jauh, tapi sebenarnya kita mau ajarin pukulan itu harus benar. Hari ini juga nggak bakal terjadi kalau misalnya tidak ada bantuan dari sponsor-sponsor kita, yang terutama itu Magic Socks with a Mission. With a Mission itu punya visi yang sama dengan Belajar Golf, yaitu membuat golf itu di Indonesia makin rame, dan tentunya untuk menaikkan standar amatir-amatir Indonesia jadi lebih jago semua. Dan hari ini juga With a Mission support kita untuk kasih free Magic Socks with a Mission Play 18 Holes Feel Like 9. Itu nanti bakal ada 2 pemenang, dan itu akan dilihat dari games kita nanti, jadi bakal seru banget. Kedua itu kita disupport juga oleh The Range dari Damai Indah Golf. Ini kita lagi The Range Peak, dan ini kalau kalian bisa lihat ini sebenarnya bagus banget tempatnya. Dan ini adalah driving range paling hype sekarang di Indonesia, karena di driving range ini yang ada in-range launch monitor. Launch monitor itu kita bisa main games, kita bisa naikin akurasi approach shot kita, dan yang pastinya kalau di sini bisa seru sama teman-teman semua. Kita juga ada bantuan dari TaylorMade Indonesia, kita punya stick-stick demo yang bisa dicoba, dan nanti semua beginner itu yang penasaran dengan stick-stick bagusnya TaylorMade, itu rasanya beneran seenak itu atau enggak. Dan percayalah, seenak itu. Dan hari ini setiap peserta itu juga bakal dapat goodie bag yang isinya macam-macam. Yang pertama itu ada baju apparel dari Devote Studios. Ini baju yang gue lagi pakai. Ini baju emang menurut gue enak banget, dan khususnya ini tuh nggak cuma untuk golf, untuk gue sering banget gue pakai untuk jalan-jalan juga. Lalu di goodie bag juga ada bola dan tee dari Grindstone Sports. Ini buat yang follow gue udah berapa bulan ini, kalian pasti tahu gue itu pakai bola ini setiap kali turun lapangan, dan juga tee-nya. Nanti kalian semua yang di rumah juga bisa langsung pesan di Tokopedia Grindstone Sports Assist Plus Ball, dan juga Pro Tee-nya. Jadi bentar lagi bakal mulai acaranya, Belajar Golf with a Mission episode 2, Create Your Swing. Ayo kita langsung lihat keseruan hari ini. Let's go! Selamat datang di Belajar Golf with a Mission episode 2. Hari ini kita temanya adalah Create Your Swing. Jadi rencananya itu sebenarnya lebih untuk beginner-beginner, tapi sekilas waktu itu lihat Instagram kalian nggak beginner-beginner amat kayaknya ya. Ini kenalin Coach Andreo, partner gua yang luar biasa pinternya. Nanti kalau kalian punya pertanyaan macam-macam itu, sedetail apapun, tanyain langsung. Tapi berhubungan sama golf kalau bisa. Tapi sebelumnya itu gue pengen kasih 3 pertanyaan ke Coach Andre. Intinya biar bisa lebih membuka pikiran kita lah gitu ya. Pertanyaan pertama, Coach. Kalau untuk yang baru mulai main golf, itu fokusnya harus di apa? Harus pukulan jauh, apa pukulan lurus, atau fokusnya di tempat lain? Fokusnya sebenarnya di fundamental dulu. Jadi fundamental dulu seperti grip, posture, setup itu benar-benar harus kita perhatiin banget. Terus alignment juga, terus pada saat di driving juga paling nggak kita mesti ada target yang mesti kita tuju. Supaya apa? Si grip, posture, setup, dan alignment itu kita benar-benar bisa perhatiin secara detail. Kalau udah solid kontaknya bagus, itu udah pasti pukulannya dispersion antara kanan kirinya itu nggak bakal jauh. Pasti akan ada. Di golf itu nggak ada yang namanya perfect shots at all. Jadi pasti ada miss shots. Tapi yang paling penting adalah gimana kita bisa cari persentase si good shots-nya itu, impact-nya yang bagus itu lebih tinggi. Persentasenya itu lebih tinggi. Kalau gitu lanjut ke pertanyaan kedua. Ya. Kalau untuk beginner, itu bagusnya tuh latihan ngikutin apa gitu. Kalau gue dulu ngikutin YouTube. Tapi kalau misalnya dari perspektif lu nih, lebih bagus dari YouTube, dari teman, dari coach, atau dari mana tuh? Nomor 1 pasti dari coach. Karena apa? Kalau misalkan kita lihat YouTube, kita coba. YouTube it's a one way communication sebenarnya. Tanpa ngelihat swing kita ngelihat orang, kita aplikasiin. Sebenarnya kalau misalkan it works for us, ya itu kita bisa pakai. Cuman kadang-kadang kita ngelihat yang ini, coba dapet nih. Terus kita ngelihat yang lain lagi, nyoba ini dapet nih, jadi agak terlalu banyak jadinya.
informasi yang masuk ke kita. Jadi kadang-kadang kita juga jadi pusing. Mana nih yang perlu diambil? Paling nggak satu yang perlu diambil ya fundamental sesuai dengan swing dan bioswing dynamics kalian masing-masing. Karena setiap orang tuh nggak ada yang sama swingnya. Jadi dan nggak bisa dijadiin nih seragam nih mesti kayak begini gitu, itu nggak bisa. Gitu. Dan ada yang liatin itu juga penting jadinya. Kalau gitu pertanyaan ketiga dan terakhir, gimana cara kita improve lebih cepat? Apakah punya jadwal latihan driving gitu lebih sering, atau menurut lu malah lebih bagus kalau lebih sering turun lapangan biar dapat feel di lapangan langsung lebih cepat? Oke. Apa menurut lu gimana? Ada jadwal sih bagus ya. Seminggu sekali atau seminggu 2 kali driving, itu bagus. Itu buat ya melatih muscle memory lah, kira-kira gitu. Feels-nya juga. Kalau untuk di lapangan, kalau misalkan seminggu sekali bisa main, itu lebih bagus lagi. Karena apa yang diaplikasiin di driving, kita bisa aplikasiin di lapangan. Karena itu kan beda jadinya. Sama feel di lapangan juga pasti beda sama di driving. Satu lagi, begitu kita main, itu harus ada game plan juga. Karena itu penting banget. Jadi kalau misalkan asal main juga, itu improve-nya nanti bakal lama. Karena kita nggak ada KPI-nya yang kita bisa ambil dari setiap kali kita main. Kayak gitu jadi. Kalau gitu sekarang kita lanjut aja, si Coach Andre bakal kasih demo lah kira-kira setup, posture segala macam, dan kita nonton dulu aja pokoknya seru ya. Okay. Silakan Coach Andre. Oke. Fundamental tuh bisa ada grip, posture badan, sama setup. Setup tuh termasuk alignment juga. Ada banyak ya kalau grip ya. Ada overlap, terus habis itu ada interlock, ada baseball grip. Cuman senyamannya kalian aja sebenarnya. Grip itu selalu ditaruh di jari. Coba dihindarin buat naruh di gini. Taruhnya di mana? Misalnya di sini atau di sini, itu sebenarnya senyamannya. Cuman biasanya saya tuh taruh 1 atau 2. Kalau terlalu bawah pun juga nggak baik. Karena apa? Kalau choke down gini, itu mengurangi jarak sebenarnya. Jadi paling nggak di sini masih aman. Yang kedua adalah posture. Kalau misalkan mau coba cari posture yang baik adalah kita berdiri tegak, habis itu kita kayak mau ngebau, nunduk gitu. Ini tinggal di flex. Nah, itu dia. Kalau nekuknya di sini atau nekuknya di sini, dia jadi ke belakang. Dia mesti dihindarin, soalnya apa? Dia akan lari ke belakang. Ada satu lagi nih. Seberapa jauh sih sebenarnya kita cockingnya ini, bending ininya nih. Ini seberapa jauh? Ada orang yang lurus banget, ada yang begini banget. Nah, itu simpel buat nyarinya. Posture-nya dulu tadi. Setelah itu adalah tangannya jatuhin aja segini. As far as you can go. Jadi segini nih. Dari situ paling optimal adalah segini jadinya. Problemnya kalau misalkan yang terlalu lurus gini, kalau misalkan pakai pitching intinya begini, cenderungan akan kanan. Kalau terlalu begini juga nggak bagus, ini cenderungannya akan kiri. Setup dan alignment sekarang ini yang paling penting. Kalau kita set alignment, ini juga banyak nih problemnya dari alignment. Face itu harus arah ke target at all times. Jangan sampai kebuka, jangan sampai ketutup. Let's say kita mau ke arah tengah sini, face-nya dulu yang kita arahin ke target. Bukan stance duluan. Karena kalau stance duluan, saya kasih contoh. Kalau misalkan, stance duluan. Ini saya stance arah ke target. Face juga arahnya ke target. Swing akan ngikutin stance. Kalau stance ke arah target, otomatis face akan ngarah ke sebelahnya. It's parallel. Jadi kayak misalnya nih, as simple as gini nih. Ini target, ini bola, face arah ke target. Kaki nggak mungkin ke arah target juga. Karena kalau begini, kita jadinya ke kanannya. Jadi kaki always pointing parallel ke kiri dari target. Face dulu, ini ke sini. Jadi kalau misalkan ini kita begini, ini pasti ngikutin ke alignment kaki, dia akan ke kanan dari bola. Face arah ke target, kaki saya mungkin arahnya sedikit di dalam lingkaran kirinya. Jadi kita coba sini. Jadi face dulu, baru kaki, dan move.
Jadi sekarang ini semua lagi serius latihan. Ya ada yang serius, ada yang bercanda-bercanda sambil ngobrol. Kita kan istilahnya driving santai jago bareng, jadi santai-santai sambil ngobrol-ngobrol, cerita-cerita golf semua. Ini gue juga lagi coba stick dari TaylorMade. Entah kenapa nagih banget, gue nggak pernah punya fairway wood di dalam bag gue. Ini gue coba fairway wood 5, dari tadi nggak ada yang miss-hit. Jadi mikir-mikir mau beli. Nah, tapi habis ini kita bakal ajarin lagi. Jadi kita habis ini kan mau main games nanti di akhir. Pas main games itu kan kita harus pilih target-target kita itu. Jadi nanti kita bakal ajarin ke mereka gimana cara ngincer target atau seakan-akan ngincer green dengan jarak-jarak macam-macam. Hopefully nanti semua pada bisa latihan, jadi pas gamesnya seru. Kita lihat nanti ya. Bentar lagi kita bakal main games. Nah, nanti gamesnya itu bakal di lantai 2 di bagian VIP. Kebetulan dikasih akses ke situ. Jadi nanti gamesnya itu pakai launch monitor. Intinya adalah kita harus kenain target-target itu, semua yang di driving range. Nah, nanti pokoknya cuma ada satu round, kalian masing-masing 5 kali pukul. Nanti siapapun yang poinnya paling banyak bakal dapat with a mission gratis bawa pulang dari hari ini. Nanti bisa pilih kalian ukuran dan warna mau apa. Kebetulan ada yang paling baru juga, warna Whisper White, yang lagi dipakai Coach Andre sekarang. Oh, siapa tahu pada yang lain? Bener loh! Canggih. Tim mau nggak mau skor nih kalau mau menang. Jadi tadi seri 2400-2400. Jadi sekarang kita masuk ke final. Walaupun tadi nggak rencana kayak gini, tapi jadinya lebih seru. Kita lihat siapa yang bakal menang with a mission magic socks. Dream Team. Jadi dari games tadi yang menang adalah tim Dream Team. Dan mereka masing-masing menang 1 pair Magic Socks with a mission. Selamat. Thank you. Selamat, congratulations. Oke, jadi thank you semua yang datang ke Belajar Golf with a Mission episode 2. Kita pokoknya bakal ada terus, lanjut terus, episode 3, 4, 5, lanjut terus. Tapi intinya untuk video ini, hopefully kalian bisa mendapat hikmatnya banyak, bisa dapat value banyak. Dan see you di episode berikutnya. Goodbye! Thank you semuanya udah nonton videonya sampai akhir. Gue mau sharing 3 hal tentang golf ethics, especially untuk beginner. Yang pertama itu avoid slow play. Ini untuk pemain yang baru, mungkin kalian belum ngerti, tapi kalau main golf itu kalau bisa jangan terlalu lama. Jadi kalau misalnya di lapangan itu, kita kan semua main bareng-bareng sebagai satu grup gede gitu sebenarnya. Jadi kalau satu lambat, semuanya lambat. Jadi sebagai rule of thumb itu, kalau main golf, satu hole itu kira-kira 15 menit. 15 menit or kalian udah nyampe double par. Kalau udah nyampe double par, itu kalian angkat. Kenapa? Karena itu harus menghargai waktu orang lain. Yang kedua itu kalian harus hargai kefokusan teman main kalian. Jadi kalau orang lagi mukul, kalian tidak boleh gerak dan kalau bisa tidak bersuara sama sekali. Karena kita nggak mau kalau misalnya kita lagi mukul, kita diganggu sama orang lain, kita harus respect orang lain juga. Dan yang ketiga, ini sebenarnya peraturan golf, tapi emang orang kalau baru main biasanya nggak ngerti, itu adalah jangan injek line putting orang. Jadi kalau misalnya kalian udah di green, dan kalian udah ada lihat nih bola teman kalian, itu mungkin 5 meter dari pin. Terus kalian mau lihat juga kira-kira beloknya kemana. Kalian nggak boleh injek di depan bolanya dia, karena itu bisa mengganggu putting dia nanti. Jadi itu aja 3 golf ethics. Thank you semua udah nonton, see you di episode 3. Goodbye!